Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'inu ala umuri dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa ashabihi ajmain. Amma ba'du. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Halo semuanya, perkenalkan nama aku Aicha Ningrum. Insya Allah dalam video kali ini kita akan membahas seputar hadis tarbawi. Untuk materinya kita mulai dari pengertian hadis dan hadis tarbawi. Pengertian hadis, apakah hadis itu? Hadis secara etimologi adalah kata benda atau isim dari kata al-tahdis yang berarti pembicaraan. Hadis juga memiliki beberapa arti. Yang pertama ada jadid atau baru, yang kedua ada qorib atau dekat, dan yang ketiga itu ada khobar atau berita. Selanjutnya yaitu menurut ulama, hadis adalah ma udhifa ilan nabi sallallahu alaihi wasallam min qaulin aw fi'lin aw taqririn aw sifatin. Sesuatu yang disandarkan kepada Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam, baik itu perkataan ataupun perbuatan atau ketetapan ataupun sifat. Hadis juga memiliki beberapa kata lain. Yang pertama yaitu ada khobar, yang berarti kabar atau berita informasi. Yang kedua ada athar, yang berarti itu jejak, peninggalan, atau bekas. Yang ketiga ada sunnah atau jalan hidup atau cara hidup. Selanjutnya yaitu ada bentuk-bentuk hadis. Hadis dapat digolongkan menjadi 3. Hadis qauli, hadis fi'li, dan hadis takrir. Hadis qauli adalah segala perkataan Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam yang berisi berbagai tuntutan dan petunjuk syara'. Sedangkan hadis fi'li adalah segala perbuatan Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam yang menjadi panutan perilaku para sahabat pada kala itu. Yang ketiga ada hadis takriri, yaitu ketetapan Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam terhadap apa yang datang atau dikemukakan oleh para sahabat. Selanjutnya yaitu ada unsur-unsur hadis. Unsur-unsur hadis itu ada 3. Yang pertama yaitu ada rawi, yang kedua ada matan, dan yang ketiga ada sanad. Rawi adalah orang yang menyampaikan atau menuliskan dalam suatu kitab apa-apa yang pernah didengar dan diterimanya dari seseorang atau gurunya. Biasanya rawi itu berada di akhir. Permisalan katanya gitu seperti rawahu Bukhari, rawahu Muslim, rawahu Ahmad, rawahu Tirmidzi, rawahu Ahmad wal Baihaqi gitu. Dan lain-lain ya, pokoknya di akhir. Nah, yang kedua itu ada matan. Matan itu bahasa mudahnya adalah isi hadis tersebut. Misalnya ada hadis tentang menurut ilmu, an siapa-siapa, nanti ada hadisnya thalabul ilmi faridatun ala kulli muslimin wa muslimatin. Nah, itu yang dinamakan matan atau isi dari hadis tersebut. Yang ketiga yaitu ada sanad. Sanad adalah sesuatu yang kita sandarkan. Dan menurut istilah pada hadis ini, sanad adalah thoriqu matnu ahadits. Sanad itu biasanya terletak di awal. Berbunyi seperti wa an Abi Hurairah radhiyallahu anhu, wa an Ali bin Abi Thalib, wa an Umar bin Khattab, wa an Abu Musa al-Asy'ari, wa an. Pokoknya kalau sanad itu di awal. Nah, rawi di akhir, dan matan itu isi hadis tersebut. Selanjutnya ada pengertian hadis tarbawi.
Tarbawi di sini berasal dari bahasa Arab yang berasal dari kata tarbiyah. Tarbiyah itu dari kata robba yurabbi yang berarti pendidikan, pengasuhan, pemeliharaan, pendidikan, kurang lebih seperti itu. Tarbiyah itu yang berarti pendidikan ya. Jadi hadis tarbawi ini adalah hadis yang membahas komponen-komponen pendidikan seperti kurikulumnya bagaimana, sifat-sifat karakteristik pendidiknya harus bagaimana, materinya bagaimana, seperti apa. Itu akan dibahas dalam hadis tarbawi ini. Maka dapat disimpulkan bahwa hadis tarbawi adalah kumpulan hadis Nabi Muhammad SAW yang berkaitan dengan pendidikan, pengajaran, pengembangan diri, tujuannya untuk mendidik generasi muda yang bermoral, cerdas, dan bermanfaat bagi masyarakat, menekankan pentingnya pengetahuan dan moral dalam pendidikan Islam. Kurang lebih seperti itu. Materi selanjutnya yaitu tentang urgensi ilmu. Urgensi ilmu adalah pentingnya ilmu dalam kehidupan manusia untuk memahami, mengembangkan, dan mengamalkan pengetahuan demi kemaslahatan dunia dan akhirat. Dalam Islam, ilmu sangat ditekankan karena menjadi kunci dalam menjalankan perintah Allah Subhanahu wa taala dengan benar. Ilmu pengetahuan baik secara khusus ilmu agama maupun ilmu pengetahuan secara umum merupakan bagian dari ciri khas manusia. Jadi ilmu itu sangat penting dalam kehidupan dunia ini. Dalam Islam, ilmu itu sangat penting ya, terutama dalam hal ibadah. Bagaimana kita akan mengetahui ibadah kita diterima oleh Allah jika kita nggak tahu ilmunya gitu. Bagaimana caranya kita bisa beribadah dengan baik, cara-cara kita beribadah dimulai dari berwudu, sholat, berdoa, baca Quran, itu semua ada ilmunya. Bagaimana caranya supaya ibadah kita diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Tidak asal-asalan ya ibadah gitu. Karena kalau asal-asalan kalau asal-asalan kita nggak diterima ilmunya gitu kan. Jadi segala sesuatu itu harus menggunakan ilmu. Bahkan belajar pun kita harus menggunakan ilmu. Nah, selanjutnya yaitu ada pentingnya ilmu. Pengertian keutamaan orang yang berilmu. Keutamaan orang yang berilmu itu memiliki kedudukan yang tinggi dan keistimewaan yang diberikan kepada mereka yang memiliki ilmu, baik dalam agama maupun kehidupan duniawi. Dalam Islam, orang yang berilmu dianggap lebih mulia daripada yang tidak berilmu, karena ilmu dapat membimbing seseorang menuju kebaikan dan kebenaran. Seperti dalam hadis, yaitu man salaka thariqan yaltamisu fihi ilman sahalallahu lahu bihi thariqan ilal jannah. Barang siapa yang menempuh jalan untuk mencari ilmu, maka Allah akan memudahkan jalannya menuju surga. Siapa sih yang gak mau Allah mudahin menuju surga? Pasti mau kan? Jadi ayolah kita mencari ilmu gitu. Semangat mencari ilmu. Baik, selanjutnya itu adalah tentang ilmu yang bermanfaat. Pengertian ilmu yang bermanfaat adalah ilmu pengetahuan yang memberikan manfaat bagi diri sendiri dan orang sekitar, baik dalam aspek duniawi maupun ukhrawi atau agama. Ilmu ini dapat diterapkan di kehidupan sehari-hari untuk meningkatkan kualitas hidup, membantu masyarakat, serta mendekatkan diri kepada Tuhan yang Maha Esa. Dalam hadis Nabi menyebutkan satunya seperti ini: Ida matal insan ingkoto a'maluhu illa min talatin.
sedaqatin jariyatin au ilmin yuntafa'u bihi au waladin sholihin yad'u lah. Yang artinya jika seseorang meninggal dunia maka terputuslah amalannya kecuali 3 perkara. Yang pertama yaitu sedekah jariyah atau ilmu yang bermanfaat dan anak soleh yang mendoakannya. Rawahu Bukhari. Selanjutnya materi selanjutnya yaitu tentang sifat-sifat karakteristik pendidik. Jadi dalam jiwa seorang pendidik itu harus memiliki sifat seperti apa, karakter harus bagaimana. Yang pertamanya itu contohnya ya, ada penyayang. Dalam Islam, seorang pendidik tidak hanya bertugas menyampaikan ilmu, tapi juga membimbing dan membina peserta didik dengan penuh kasih sayang. Sifat penyayang merupakan karakter penting yang harus dimiliki seorang guru agar pembelajaran berjalan dengan baik dan peserta didik merasa dihargai serta termotivasi untuk belajar. Pasti pernah lah ya kalau misalnya kita masuk kelas tapi gurunya itu nggak, misalnya keras atau misalnya nggak sayang, bukan nggak sayang ya, pasti semua guru itu sayang, cuman mungkin lebih ke keras atau gimana gitu, pasti kita jadi kayak malas belajar, malas masuk kelas gitu kan, karena itu gurunya itu kurang kita kurang senang dengan karakteristik gurunya. Jadi maka dari itu bagi seorang pendidik itu harus memiliki salah satunya sifat kasih sayang. Yang kedua yaitu ada sifat adil. Sebagaimana dijelaskan dalam hadis Rasulullah SAW, ittaqullaha wa'dilu baina auladikum. Yang artinya bertakwalah pada Allah, bersikap adillah terhadap anak-anakmu. Muttafaqun alaih. Dalam konteks ini sifat adil itu bisa diterapkan dalam kelas, seperti kita tidak pilih kasih. Jadi seorang pendidik itu kepada semua siswa harus sama, nggak ada yang saya kalau sayang sama ini saya sayang banget sama dia, saya bakal ngasih dia nilai lebih, tapi kalau sama yang ini biarin aja, dia mah nggak usah, dia mah terserah dia aja gitu. Itu nggak boleh. Dalam karakteristik seorang pendidik yang harus dimiliki yaitu adil, harus adil. Jadi nggak boleh pilih kasih, tidak boleh pilih kasih. Sifat yang ketiga yaitu penyabar. Dalam hadisnya Rasulullah SAW bersabda, "Wa may yasta'fif yu'fahullah, wa may yastaghni yughnihillah, wa may yatasabbar yusabbirhullah, wa ma u'tiya ahadun a'ta khairan wa awsa'a minas sabri." Yang artinya, barang siapa yang berusaha menjaga diri, maka Allah menjaganya. Barang siapa yang berusaha merasa cukup, maka Allah mencukupinya. Barang siapa yang berusaha bersabar, maka Allah akan menjadikannya bisa bersabar, dan tidak ada seorang pun yang dianugerahi sesuatu yang lebih kesabaran. Hadis riwayat Bukhari. Jadi jika seorang pendidik itu bersabar, akan membuahkan ketenangan bagi pendidik, dan dengan ketenangan itu pendidik mampu menemukan banyak strategi dan metode guna menghadapi aneka perilaku peserta didiknya. Kalau misalnya kita nggak sabar, ada yang kita tidak sabar, mungkin saja kita kayak jadi nggak bisa berpikir gitu ya, jadi emosi. Bagaimana emosi dalam menangani karakter anak didiknya yang pastinya beda-beda, ada yang begitu, ada yang begini. Jadi dengan kesabaran itulah kita jadi sabar dulu, sepertinya anak ini harus seperti ini, sepertinya anak ini harus dengan cara metode seperti ini. Dengan sabar kita jadi tenang dan bisa menemukan strategi untuk mendidik para anak-anak tersebut.
Seperti itu. Selanjutnya itu sifat keempat, jujur. Seorang pendidik itu harus memiliki sifat jujur kepada peserta didiknya. Pernah saya mendengar sesuatu, walaupun kita bercanda aja, kita cuma cerita nih untuk menghibur, itu nggak boleh tidak boleh menggunakan cerita yang fiksi gitu. Jadi memang harus jujur gitu, tidak boleh kita cerita tapi kita hanya mengada-ngada, ngarang-ngarang aja, itu tidak boleh. Dalam hadis Rasulullah SAW bersabda, "Alaikum bisidqi, fa inna sidqa yahdi ilal birri, wa innal birri yahdi ilal jannah." Yang artinya, hendaknya kamu selalu jujur, karena kejujuran itu akan membawa kepada kebaikan, dan kebaikan itu akan membawa kamu kepada surga. Hadis riwayat Bukhari dan Muslim. Dapat kita pahami dari hadis di sini bahwa jujur itu merupakan suatu kebaikan ya. Merupakan suatu sifat yang membawa kita kepada kebaikan. Dan kebaikan itu akan membawa kita kepada surga. Seperti yang terlihat, jelas bahwa orang yang jujur dan tidak suka berbohong secara psikologis tidak akan dihantui rasa bersalah dan hati yang gundah. Hatinya akan selalu merasa tentram, damai, dan bahagia. Sebaliknya, orang yang biasa berdusta, hidupnya tidak menjadi tidak tenang karena dia bohong. Jadi sebagai seorang pendidik itu kita tidak boleh berbohong atau berdusta. Sifat yang kelima yaitu berpengetahuan luas. Berpengetahuan luas adalah kemampuan seseorang untuk memahami berbagai bidang ilmu, tidak hanya terbatas pada bidang yang menjadi keahliannya. Jadi seorang guru itu selalu berusaha untuk bisa menguasai segala bidang ilmu. Apalagi kan biasanya nih kalau anak SD, TK itu suka nanya-nanya mereka suka menanyakan hal-hal yang di luar nalar gitu, atau di luar. Nah, sifat karakteristik selanjutnya itu adalah tegas. Seorang guru memiliki peran penting dalam membentuk karakter dan kecerdasan peserta didik. Dalam hadis dijelaskan Rasulullah SAW sabda, muru auladakum bis-shalah wa hum abna'u sab'a sinin wadribuhum 'alaiha wa hum abna'u 10 sinin wa farriqu bainahum fil madaji'. Perintahkan anak-anak kalian untuk sholat ketika mereka berusia 7 tahun, dan pukullah mereka dengan pukulan yang tidak menyakiti jika mereka tidak melaksanakan sholat saat berusia 10 tahun, serta pisahkan tempat tidur mereka. Hadis riwayat Abu Dawud. Hadis ini berlaku dalam konteks pendidikan anak, tetapi juga relevan dalam pendidikan di sekolah, di mana seorang didik harus memberikan ketegasan dan kedisiplinan kepada semua murid. Seperti itu. Baik, materi selanjutnya yaitu kurikulum pendidikan. Kurikulum dalam Islam dikenal sebagai kata-kata manhaj, yang berarti jalan terang yang dilalui oleh pendidik bersama anak didiknya untuk mengembangkan pengetahuan, keterampilan, dan sikap mereka. Beberapa kurikulum pendidikan dalam Islam yaitu memiliki sistem pengajaran dan materi yang selaras dengan fitrah manusia serta bertujuan untuk menyucikan jiwa manusia, memelihara dari penyimpangan, dan menjaga keselamatan fitrah manusia. 2. Tujuan pendidikan Islam yaitu memurnikan ketaatan dan peribadatan hanya kepada Allah. Yang ketiga yaitu harus sesuai dengan tingkatan pendidikan baik dalam hal karakteristik, tingkatan pemahaman, jenis kelamin, serta tugas-tugas kemasyarakatan yang telah dirancang dalam kurikulum. Yang keempat yaitu
memperhatikan tujuan-tujuan masyarakat yang realistis, menyangkut penghidupan dan bertitik tolak dari keislaman yang ideal. Yang kelima yaitu tidak bertentangan dengan konsep dan ajaran Islam, melainkan harus memahami konteks ajaran Islam yang selama ini belum tergali makna dan sumber kebenarannya. Yang keenam yaitu kurikulum pendidikan Islam harus efektif dalam memberikan hasil pendidikan yang bersifat pemahaman, penghayatan, dan pengamalan. Yang ketujuh yaitu memperhatikan aspek pendidikan tentang segi-segi perilaku yang bersifat aktivitas langsung seperti berjihad, dakwah Islam, serta penciptaan lingkungan sekolah yang islami, etis, dan anggun. Yang kedua, materi selanjutnya yaitu kurikulum dalam hadis. Dalam hadis Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, qala Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, kun aliman, au muta'alliman, au mustami'an, au muhibban, wala takun khamisan fatuhlika. Jadilah engkau orang yang berilmu atau pandai, atau orang yang belajar, atau orang yang mendengarkan ilmu, atau yang mencintai ilmu, dan janganlah engkau menjadi orang yang kelima, maka kamu akan celaka. Hadis tersebut mengajak kita untuk menjadi seorang yang berilmu, atau orang yang mencari ilmu, atau pendengar ilmu, atau pencinta ilmu. Itulah hakikat tujuan dari kurikulum pendidikan, yakni memiliki ilmu yang dapat diajarkan atau menjadi pencinta ilmu. Hadis tersebut juga mengisyaratkan bahwa tujuan ideal dari kurikulum harus diorientasikan bahkan pada persoalan duniawi, tetapi juga pada persoalan ukhrawi. Jadi, kurikulum dalam hadis merujuk pada prinsip-prinsip pendidikan Islam yang berpijak pada ajaran Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Hadis-hadis yang berkaitan dengan pendidikan menekankan pentingnya ilmu, metode pengajaran yang bijaksana, serta pembentukan akhlak mulia. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam memberikan contoh langsung dalam mendidik sahabat-sahabatnya dengan penuh kesabaran, kasih sayang, dan keteladanan. Kurikulum dalam perspektif hadis tidak hanya mencakup aspek intelektual, tetapi juga spiritual dan moral, sehingga pendidikan bertujuan untuk membentuk individu yang berilmu, beriman, dan berakhlak baik. Oleh karena itu, hadis menjadi pedoman dan dalam rancang kurikulum pendidikan Islam yang holistik dan berorientasi pada kebahagiaan dunia serta akhirat. Selanjutnya yaitu ada metode pembelajaran dalam hadis atau metode pendidikan dalam hadis. Metode pembelajaran dalam hadis Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam ada beberapa metode. Yang pertama yaitu metode dialog dan tanya jawab atau hiwar. Seperti dalam hadis Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, Rasulullah bertanya kepada salah seorang sahabatnya, Mu'adz bin Jabal, "Ya Mu'adz, tadri haqqullahi 'alal ibad, wa ma haqqul ibad 'ala Allah." Wahai Mu'adz, tahukah engkau apa hak Allah atas hambanya dan hak hamba atas Allah? Jadi dalam hadis ini tuh Rasulullah secara tidak langsung menunjukkan salah satu metode pendidikan, yaitu dialog atau tanya jawab, atau bahasa Arabnya itu hiwar. Metode dialog atau hiwar merupakan pendekatan pendidikan mengedepankan interaksi dua arah antara pelajar dan pengajar. Rasulullah sering mengajukan pertanyaan kepada para sahabat untuk menggugah kesadaran mereka, bukan hanya untuk menguji pemahaman. Contohnya dari penerapan metode ini dalam sebuah hadis yang diriwayatkan oleh Imam Bukhari dan Muslim yang tadi yang saya bacakan, ya Mu'adz, tadri haqqullah al-ibad, ma haqqul ibad ala Allah. Seperti itu. Metode yang selanjutnya itu adalah metode kisah atau qasas. Metode kisah atau qasas adalah strategi pengajaran yang sangat efektif dalam penyampaian ajaran Islam. Rasulullah sering menggunakan cerita yang syarat dengan
pesan moral dan edukatif. Contoh kisah setengah adalah tentang 3 orang yang terjebak di gua yang berdoa kepada Allah dengan menyebutkan amal soleh mereka. Kisah ini mengajarkan pentingnya amal yang ikhlas dan keutamaan berdoa dalam kesulitan. Dalam hadis lainnya, Rasulullah SAW bersabda, an Abdillah bin Umar radhiyallahu anhuma anin Nabi sallallahu alaihi wasallam annan Nabi sallallahu alaihi wasallam qala ballighu anni walau ayah wahaddathu an bani Israil wala haraj wa man kadzaba alayya muta'ammidan falyatabawwa maq'aduhu minan nar, yang artinya sampaikanlah dariku walaupun hanya satu ayat dan ceritakanlah kisah dari Bani Israel, maka tidak mengapa. Namun, siapa yang secara sengaja berdusta atas namaku, maka hendaklah ia menempati tempat duduknya di neraka. Rawahu Bukhari. Metode selanjutnya yaitu adalah metode praktik langsung atau amaliyah. Metode praktik langsung ini sangat penting dalam pendidikan. Rasulullah tidak hanya menjelaskan teori, tetapi juga memperagakan cara mengamalkan ajaran tersebut. Misalnya beliau menunjukkan tata cara wudhu dan sholat secara langsung kepada para sahabat, memastikan mereka memahami bukan hanya teori, tetapi juga praktiknya. Contoh lainnya dapat ditemukan dalam cara beliau mengajarkan sholat. Rasulullah tidak sekedar menjelaskan gerakan dan bacaan dalam sholat, tetapi juga memperagakannya secara lengkap di hadapan para sahabat. Dalam satu hadis, Rasulullah bersabda, "Shallu kama ra'aitumuni usolli," yang artinya, sholatlah kalian sebagaimana kalian melihat aku sholat. Hadis riwayat Bukhari. Selanjutnya itu ada efektivitas metode pembelajaran. Metode pembelajaran Rasulullah SAW sangat efektif karena melibatkan peserta didik secara aktif. Dengan metode praktik langsung dan tanya jawab, siswa dapat memahami konsep dengan lebih baik. Selain itu, Rasulullah menyesuaikan metode sesuai dengan karakter dan kemampuan individu, sehingga setiap siswa mendapatkan pendekatan yang sesuai. Selanjutnya ada relevansi metode pembelajaran Rasulullah dengan pendidikan saat ini. Metode yang digunakan oleh Rasulullah masih sangat relevan dalam pendidikan modern. Misalnya, metode tanya jawab kini banyak diterapkan dalam pembelajaran aktif yang melibatkan siswa berpikir kritis. Kisah-kisah inspiratif dapat digunakan untuk pendidikan karakter, dan praktik langsung sangat penting dalam pendidikan keterampilan. Yang terakhir ada kesimpulan. Dari pembahasan tadi dapat disimpulkan bahwa metode pembelajaran yang digunakan Rasulullah SAW sangat beragam dan efektif dalam menyampaikan ilmu kepada para sahabat. Metode-metode seperti tanya jawab, kisah, praktik langsung, dan keteladanan terbukti meningkatkan pemahaman, menyesuaikan dengan kebutuhan individu, serta memberikan motivasi yang kuat bagi peserta didik. Selain itu, metode pembelajaran Rasulullah SAW masih relevan dan dapat diterapkan dalam sistem pendidikan modern untuk meningkatkan efektivitas pembelajaran. Sekian materi dari saya. Kurang lebihnya mohon maaf. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.